Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimatul Nur Aisyah dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 244039194. Di sini saya akan menafsirkan surah Ar-Rum ayat 49 sampai 54 untuk memenuhi tugas ujian akhir Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kediri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanu min qabli an yunazzala 'alaihim min qablihi lamublisin. Fanzur ila asari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Inna dzalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala in arsalna rihan fara'awhu musfarran la dhallu min ba'dihi yakfurun. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, yafrihuna tegese bunga sapa wong akeh bil maturi kelawan udan, wa in lan yento wa qad lan teman-teman kanu ana min qabli saking sadurunge ayyunazzala yento diturunake udan alaihim ing ngatasé wong kabeh min qablihi ing sadurunge takkidun lamu balisun tegese wong kang putus asa. Ayyasina tegese wong kang putus asa min ingzalihi saking turune udan. Fangzur mongko ningalono ila athari maring bekas-bekase wa fi qiraah athari ing dalem maca bekas-bekase atau tanda-tandane rahmatillah tegese rahmati Gusti Allah. Ay nikmatah tegese nikmati Gusti Allah bil matri kelawan udan. Kaifa bagaimana Allah yuhyil arda menghidupkan bumi ba'da setelah mautiha kematiannya bumi tegas ai yabsiha bi antam bita inna dzalika sak temene mengkono mau maksudnya yuhyil arda ba'da mautiha ketika Allah menghidupkan bumi setelah kematian bumi la muhyil mauta maka mampu sapa Allah menghidupkan barang kang mati wa huwa utawi Allah ala ing ngatasé kulli syai' sekabehane perkara iku qadirun maha kuasa. Wala in lan nalikane arsalna nugasake ingsun rihan ing angin mudharatan kang bahayaake ala nabati ing ngatasé tanaman farauhu mongko ningalono sapa wong kabeh musfarron ing tanaman-tanaman kang menguning la dhallu yaktine dadi sapa wong kabeh mimba'dihi saking sakwuse ai ba'di isfararah tegese sakwuse ningali sapa wong kabeh ing tanaman-tanaman kang menguning yakfuruna maka padha kafir sapa wong kabeh yajhaduna tegese padha ngingkari sapa wong kabeh an nikmatu ing nikmate Gusti Allah bil matri kelawan udan. Fa innaka mongko sak temene sira Muhammad iku la tusmi'u ora bakal iso sapa sira Muhammad mendengarkan atau menjadikan al mauta ing wong kang mati wala tusmi'a lan ora bakal bisa sapa sira Muhammad
iku mendengarkan atau menjadikan al-summu wong kang tuli ad-du'a ing ajaran-ajaran utawa petunjuke Gusti Allah idza nalikane bitahqiqi kelawan tahqiqe hamzatain hamzah loro wa tashili lan tashile hamzah atsaniyah kang kedua bainaha ing antarane hamzah loro wa bainal ya lan ing antarane ya walau mudbirin padha berpaling sapa sira kabeh kanthi membelakangi wa ma anta lan ora ana sapa sira Muhammad bihadi kelawan petunjuk kelawan memberi petunjuk al ummi ing wong kang buta ang dolalatihim saking kesesatane wong kang buta intusmi'u kang ora iso ngrungokake sapa sira Muhammad sima'a ifhami tegese ngrungokake ing kang nguwahi paham wa qabulin lan ingkang nguwahi terkabul illa kecuali man utawi sapane wong yukminu iku wong kang beriman bi ayatina ing ayat-ayate kami yaiku Al-Qur'an fahum muslimun mongko sira kabeh iku muslimuna wong kang berserah diri ay mukhlisuna tegese wong kang ikhlas bitauhidi kelawan bertauhid Allah ing Allah Allahul ladzi utawi Allah iku zat kang khalaqakum dadekake sira kabeh min dhafin saking kelemahan ma'i mahinin tegese teko banyu kang hina summa ja'ala nuli dadekake sapa Allah min ba'di dhafin saking sause lemah kuwatan ing kuat summa mongko nuli ja'ala dadekake sapa Allah min ba'di kuwah saking sause kuwah dhafan ing lemah wa syaibatan lan tuwa yakhluqu gawe sapa Allah ma ing perkara yasya kang dikehendaki sapa Allah min dhafi saking lemah wal quwah lan kuat wasyabab lan enom wasyaibah lan tuwa wa huwa lan utawi Allah iku alim maha mengetahui bitadbirin kelawan ngatur khalqihi ing makhluk-makhluke Gusti Allah al-qadir utawi Allah iku maha kuasa ala ma yasya ing ngatasé perkara kang dikehendaki sapa Allah. Oke, jadi pada Quran surah Ar-Rum ayat 49 wa in kanu min qabli ayyunzala alaihim min qablihi lamublisin. Pada ayat ini menjelaskan kalau orang-orang yang dimaksud pada ayat ini itu sebelum mereka diturunkan hujan, mereka itu dalam keadaan yang sedang berputus asa. Kemudian pada ayat selanjutnya, ayat ke-50, fangdur ila athari rahmatillah. Allah menyuruh kita melihat tanda-tanda atau bekas-bekas dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tentang kaifa yuhyil ardi. Bagaimana Allah menghidupkan bumi ba'da mautiha, setelah bumi yang awalnya itu mati. Jadi awalnya bumi itu tidak dalam keadaan hidup. Awalnya bumi itu dalam keadaan kering, atau di ayat ini disebutkan kalau bumi itu dalam keadaan mati. Kemudian Allah menghidupkan bumi melalui hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan bumi itu hidup. Kemudian pada ayat ke-50 juga Allah berfirman inna dzalika, maka sesungguhnya yang seperti itu ketika Allah mampu menghidupkan bumi dari yang awalnya bumi itu mati dan kering, maka la muhyil mauta, maka yang zat yang seperti itu dalam tanda kutip Allah di sini itu pastinya juga akan mampu untuk menghidupkan suatu perkara atau benda yang awalnya mati menjadi hidup. Karena wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah itu mampu untuk menjadikan atau menghidupkan apa yang awalnya mati menjadi hidup. Kemudian Allah pun juga mampu untuk menjadikan apa yang hidup menjadi mati. Kemudian pada ayat ke-51, wala in arsalna, kemudian ketika kami menurunkan atau mengirimkan rihan, angin dalam ayat ini yang dimaksud itu adalah angin-angin yang merusak. Jadi disebutkan pada kitabnya itu mudarratin, yaitu angin yang membahayakan ala nabatin ing ngatasé tumbuhan. Jadi jadi rihan atau angin yang dimaksud di sini itu adalah angin yang membahayakan makhluk, dalam hal ini tumbuhan. Farauhu musfarron. Kemudian mereka itu melihat tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kuning akibat diturunkannya angin tadi. Lawallu min ba'dihi, niscaya mereka tetap juga setelah itu, setelah diturunkannya angin yang merusak tadi, itu mereka menjadi yakfurun, ingkar akan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala.
Padahal pada awalnya tadi mereka kan dalam keadaan putus asa, kemudian Allah menurunkan hujan. Kemudian mereka senang akan turunnya hujan tersebut. Lalu ketika Allah menguji mereka dengan diturunkannya angin yang merusak tanaman-tanaman mereka, maka mereka menjadi ingkar lagi. Kemudian pada ayat ke-52, fa'innaka, ini Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, maka sesungguhnya engkau Muhammad itu la tusmi'ul mauta, tidak akan bisa menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar. Wala tusmi'ul summu, dan tidak juga bisa menjadikan orang-orang yang tuli itu menjadi mendengar. Ad-du'a, pada seruan atau petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Idza walau, apabila mereka berpaling mudbirin ke belakang. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala itu berfirman kepada Nabi Muhammad, mengatakan kalau Nabi Muhammad itu tidak akan mampu dan tidak akan bisa menjadikan orang-orang yang telah tertutup hatinya atau mati hatinya. Di sini disebutkan tusmi'ul mauta, tidak akan mampu menjadikan orang-orang yang telah mati, wala tusmi'ul summu, dan tidak akan mampu menjadikan orang-orang yang tuli itu menjadi mendengar ketika Allah sudah menutup pintu hati mereka dari petunjuk-petunjuk dan seruan-seruan yang Allah berikan. Wa ma anta, dan Nabi Muhammad engkau tidak akan bisa bihadi, memberi petunjuk al-ummi kepada orang-orang yang buta mata hatinya, ang dolalatihim, dari kesesatannya. In tusmi'um, dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Allah illa, kecuali pada mayyu'minu, orang-orang yang beriman bi ayatina, kepada ayat-ayat kami. Fahum muslimun, mereka itulah orang-orang yang muslim atau orang-orang yang berserah diri. Jadi di sini Allah itu memberitahu kepada Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad itu tidak bisa pula memberikan petunjuk atau menjadikan orang-orang yang buta. Dalam artian di sini buta mata hatinya akibat dari kesesatan-kesesatan mereka akan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad itu juga tidak pula mampu untuk memperdengarkan atau menyampaikan petunjuk Allah kecuali kepada orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah, yaitu orang-orang yang berserah diri. Dalam artian di sini juga diartikan sebagai orang-orang yang ikhlas dan mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat selanjutnya, ayat 54, Allahul ladzi khalaqakum, Allah menjadikan dan menciptakan kamu min dhofin, dari keadaan lemah, summa ja'ala min ba'di dhofin, kemudian dari keadaan lemah itu Allah menjadikan kamu kuatan, menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di kuwatin, kemudian dari keadaan kuat Allah menjadikan kamu dhofan, menjadi lemah kembali, wa syaibatan, lan beruban atau menjadi tua. Yakhluqu ma yasha, kemudian Allah itu juga mampu menciptakan apa yang Dia kehendaki untuk diciptakan. Wa huwal alimul qadir, karena Allah itu Maha mengetahui dan Maha kuasa. Pada ayat ke-54 ini itu mengandung hikmah. Salah satu diantaranya adalah tentang fase kehidupan manusia. Dari yang awalnya kita itu dalam keadaan lemah. Di sini diartikan itu kan kita awalnya tercipta dari nutfah ya, dari air mani, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging dan seterusnya sampai menjadi seorang manusia yang kuat. Jadi Allah itu pada awalnya menjadikan kita yang awalnya lemah menjadi kuat, menjadi bernyawa. Kemudian ketika kita dalam keadaan kuat, Allah kembali menjadikan kita dalam keadaan dhofin, dalam keadaan lemah. Lemah di sini itu dikatakan dalam keadaan dhofan wa syaibatan, dalam keadaan lemah kembali dan beruban atau tua. Jadi ketika kita sudah diciptakan menjadi seorang manusia yang kuat, awalnya bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, kemudian Allah menjadikan kita lagi menjadi tua dalam keadaan lemah lagi. Dalam di sini itu menunjukkan kalau Allah itu yakhluqu ma yasha, mampu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Jadi Allah itu mampu menjadikan apa yang lemah menjadi kuat dan apa yang kuat menjadi lemah. Karena wahwal alimul qadir, karena Allah itu Maha mengetahui dan Maha kuasa. Oke, jadi dari Quran Surah Ar-Rum ayat 49 sampai 54 ini kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, kadang manusia itu emang agak sedikit menjengkelkan ya. Ketika Allah menurunkan nikmat kepada mereka, mereka bergembira. Tapi ketika Allah menguji kita dengan sedikit ujian yang mungkin dapat katakan susah bagi kita atau menyusahkan kita, maka dengan mudahnya kita berpaling dari Allah. Padahal awalnya kita itu sudah bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. Tapi ketika diberi ujian sedikit saja, kita sudah dengan mudahnya berpaling dari nikmat Allah. Padahal di situ Allah itu niatnya bukan untuk mencabut nikmat yang telah Allah berikan, tapi untuk menguji seberapa kuat sih tingkat syukur atau dapat dikatakan juga mungkin tingkat keimanan kita itu seberapa sih ketika diuji oleh Allah dengan sedikit ujian.
Dan ternyata banyak dari manusia ketika diberi ujian sedikit saja, mereka sudah dengan mudahnya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal disebutkan pula pada ayat ini hikmah yang kedua, yaitu kalau Allah itu maha kuasa akan segala sesuatu, dan Allah itu bisa menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Jadi Allah itu mampu menjadikan dari apa yang awalnya lemah, apa yang awalnya tiada itu menjadi ada, apa yang awalnya lemah itu menjadi kuat, apa yang awalnya mati menjadi hidup. Allah mampu. Dan apa yang sebaliknya, dan sebaliknya, Allah juga mampu menjadikan apa yang sudah hidup menjadi mati, apa yang sudah kuat menjadi lemah. Di sini menunjukkan kalau Allah itu mampu untuk melakukan segala hal. Dan ini seharusnya menjadi pengingat bagi kita agar kita tuh ketika diberi nikmat ataupun ujian oleh Allah, janganlah kita itu dengan mudahnya berpaling atau menyepelekan nikmat Allah itu. Jadi ketika kita diberi nikmat, ya kita bersyukur. Ketika kita diberi ujian, ya kita lewatilah ujian itu dengan sabar dan dengan ikhlas. Karena Allah itu mampu loh menjadikan tadi yang awalnya lemah menjadi kuat, yang sudah kuat menjadi lemah. Jadi jangan-jangan ketika kita dalam keadaan berpaling itu, tiba-tiba Allah menutup pintu hati kita. Nah, itu kan nanti akan menjadi rumit ya dalam kehidupan kita. Kalau Allah sudah menutup pintu hati, maka kan kita tidak akan bisa lagi menerima petunjuk-petunjuk yang Allah berikan. Dan itu adalah suatu malapetaka bagi kita, karena ketika Allah sudah menutup hati kita, maka Allah sudah tidak memberikan ridhonya kepada kita kan. Nah, jadi ya itu tadi, ketika kita diberi nikmat maupun ketika kita diberi ujian oleh Allah, maka ya kita harus senantiasa untuk berusaha bersyukur dan menjalani ujian Allah itu dengan ikhlas, seperti itu. Kemudian di sini juga Allah mengingatkan kepada kita kalau orang semulia Nabi Muhammad saja itu tidak mampu loh untuk mengetuk pintu hati orang-orang yang sudah tuli, yang sudah buta hatinya untuk dapat menerima petunjuk dari Allah. Jadi janganlah sampai kita menjadikan hati kita itu menjadi tertutup, mati, dan juga menjadi keras akibat dari perbuatan yang kita lakukan sendiri. Karena orang semulia Nabi Muhammad saja itu tidak mampu untuk memperbaiki hati yang sudah tertutup, hati yang sudah mati. Apalagi kita sebagai manusia yang penuh dosa dan manusia yang biasa ini. Seperti itu. Jadi ya meskipun itu sulit, kita harus tetap berusaha, berikhtiar untuk melakukannya. Seperti itu. Karena ya pastilah Allah itu tahu akan usaha-usaha yang dilakukan oleh hambanya meskipun itu tidak sempurna. Dan Allah itu maha baik kok. Jadi ketika kita mungkin menghadapi ujian dan mungkin ada sedikitlah kita merasa tidak bersyukur akan nikmat Allah, maka segeralah kita untuk memohon ampun kepada Allah dan kembali lagi ke jalan ikhtiar kita untuk mensyukuri apapun yang Allah berikan kepada kita. Seperti itu. Oke, kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan akan tafsir surah Ar-Rum ayat 49 sampai 54. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.